Selamat datang kembali di Jin dan Jun Channel bersama saya Junaidi dalam seri pembelajaran teori bahasa dan automata. Guys, kali ini kita akan bahas tentang hierarki Chomsky untuk tipe yang kedua guys, yaitu konteks sensitif grammar. Oke. Nah, hierarki Chomsky untuk ini tipe yang pertama yaitu konteks sensitif grammar. Kalau yang sebelumnya kan tipe 0 atau kita sebut yang pertama dan ini yang kedua, oke. Yang sebelumnya kan unrestricted grammar, kalau sekarang kita tentang konteks sensitif grammar atau tipe yang ke satu. Oke. Oke guys, kita kilas balik dulu, kita review dulu apa itu grammar. Nah, seperti biasa, ini udah kita bahas pada video tersendiri tentang grammar guys, gitu ya. Tentang grammar itu sudah kita bahas. Yang harus teman-teman paham adalah grammar atau tata bahasa itu didefinisikan secara formal sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan variabel. Oke. Nah, juga simbol-simbol terminal atau simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Nah, tentang grammar dan aturan produksi kita udah bahas guys ya pada video sebelumnya. Jadi kali ini saya tidak akan jelaskan apa itu grammar dan apa itu aturan produksi. Oke, kalau teman-teman belum mengikuti video tentang ini, disarankan teman-teman mengikuti terlebih dahulu video tentang ini karena ini akan sangat membantu teman-teman untuk memahami materi-materi selanjutnya. Oke guys. Nah, kemudian tingkatan tanda bahasa. Oke, tingkatan tanda bahasa. Nah, yang kita pelajari sekarang adalah tipe 1 guys. Oke, tipe 1 yaitu konteks sensitif grammar. Tipe 1 konteks sensitif grammar. Nah, tipe yang lainnya adalah tipe 0 atau unrestricted grammar dan tipe 2 dan tipe 3 yaitu konteks free grammar dan tipe 3 regular grammar. Nah, ini kita bahas untuk tipe 2 tipe 3 kita bahas pada video berikutnya. Tetapi untuk tipe 0 kan sudah kita bahas di video sebelumnya. Oke. Nah, yang sekarang kita pelajari adalah kita sedang belajar tipe 1 yaitu konteks sensitif grammar. Oke. Paham ya guys ya? Oke. Kalau sudah langsung aja kita bahas tipe 1 konteks sensitif grammar. Oke. Nah, ini kan sudah berkali-kali teman lihat bahwa ini cara bacanya adalah alfa. Ini adalah alfa menghasilkan beta, oke. Di sini alfa. Nah, alfa ini beta. Oke guys, beta. Nah, bisa menghasilkan oke atau menurunkan gitu ya, menurunkan. Oke, menurunkan beta. Atau ini kita sebut dengan ruas kiri. Ini ruas kiri, guys. Ruas kiri. Nah, ini kita sebut dengan ruas kanan gitu ya, ruas kanan gitu ya. Oke, maaf guys, tulisannya terlalu bagus. Oke, ruas kiri dan ruas kanan. Oke guys. Nah, selanjutnya bagaimana aturan produksinya untuk konteks sensitif grammar ini? Gitu guys. Oke. Bagaimana aturan produksinya? Nah, aturan produksinya sama dengan tipe 0 guys. Jadi sebenarnya sama saja dengan tipe 0 nih, gitu. Sama saja dengan tipe 0 gitu. Namun dibatasi dengan aturan. Nah, ini aturan ini alfa lebih kecil sama dengan beta gitu. Kalau ini nggak jelas, di sini saya jelaskan nih. Ini saya perbesar guys ya. Oke. Nah, ini cara bacanya adalah jumlah simbol di ruas kiri. Nah, ini dia. Jumlah simbol di ruas kiri harus lebih kecil sama dengan jumlah simbol di ruas kanan. Nah, gitu guys. Jadi nanti jumlah konteks sensitif grammar itu jumlah simbol yang ada di ruas kiri ini harus lebih kecil dari jumlah simbol yang ada di ruas kanan. Nah, ini dia pernyataannya. Oke guys. Nah, nanti kita lihat contohnya guys biar bisa paham. Oke, kemudian aturan kedua ya. Ini adalah simbol epsilon guys ya. Ini simbol epsilon. Ini udah pernah saya bahas juga dulu di video yang awal-awal guys ya. Di video awal-awal epsilon itu pernah saya bahas. Ini artinya kosong guys ya. Epsilon ini artinya kosong gitu ya, kosong. Oke. Nah, aturan S menurunkan epsilon atau S menghasilkan epsilon dibolehkan jika S tidak muncul pada ruas kanan setiap aturan. Oke.
sebenarnya ada aturan di dalam aturan guys. Nanti itu lebih, cuma yang tipe 1 ini lebih kompleks lah. Oke, lebih kompleks. Oke, jadi yang aturan pertama sebenarnya sama saja dengan tipe 0 guys. Namun dibatasi dengan aturan di mana jumlah simbol ruas kiri harus lebih kecil jumlah simbol ruas kanan. Kemudian kedua, S menghasilkan epsilon atau S menurunkan kosong itu dibolehkan jika S tidak muncul pada ruas kanan di setiap aturan. Jadi di ruas kanan S-nya nggak muncul guys. Baru ini dibolehkan nih gitu. S menghasilkan epsilon gitu ya. Oke guys. Nah, ini rumusannya guys, deklarasinya untuk bisa teman-teman pahami gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini udah dirangkum bahwa alfa, ini alfa adalah variabel atau terminal. Nah, simbol plus ini kan artinya atau ya guys. Nah, di sini artinya atau simbol plus ini. Jadi alfa atau ruas kiri itu bisa berisi variabel, bisa berisi terminal, atau bisa variabel semua, boleh variabel dan terminal. Loh, kok terminal semua boleh enggak? Nah, ini ada aturan kedua guys. Ini sisanya bebas gitu ya. Nah, kalaupun harus apa ya, harus kombinasi, minimal ada satu variabel. Sisanya boleh variabel, boleh terminal. Artinya minimal ada satu variabel, sisanya boleh variabel, 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 atau variabel, terminal, terminal, terminal gitu ya. Atau terminal, variabel, 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 terserah guys. Nah, aturannya gini, alfa itu begitu. Nah beta di ruas kanan ini boleh variabel, boleh terminal, terus bebas. Bisa jadi variabel terminal, atau terminal, terminal, variabel, variabel, terserah lah gitu ya. Oke guys. Nah, kemudian konteks sensitif grammar ini menghasilkan bahasa yang dikenali oleh linear bound automata. Oke, menghasilkan bahasa yang dikenali oleh linear bound automata. Nah, inilah konteks sensitif grammar. Oke guys. Nah, sampai di sini harapan saya teman-teman bisa paham gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke area contoh ya guys. Oke, ke area contoh kita coba masuk. Nah, oke. Ini saya sudah salin lagi guys syaratnya ya. Aturannya sudah saya salin gitu ya, di mana A adalah variabel dan terminal, lalu minimal ada satu variabel. Kemudian beta adalah bisa variabel, bisa terminal. Oke, bisa variabel, bisa terminal. Nah, oke guys, variabel dan terminal, maaf saya ulang lagi, variabel atau terminal. Oke, nah konteks sensitive grammar ini kalau kita lihat yang pertama guys ya, kita lihat yang pertama, apakah ini memenuhi syarat disebut sebagai konteks sensitive grammar atau tidak? Oke. Nah, kalau kita lihat di sini guys, aturannya kan ada minimal ada satu variabel, gitu ya, minimal ada satu variabel. Oke, benar deh guys, ini adalah variabel, betul ya, ini variabel. Nah, kemudian aturan kedua ini jumlah di simbol di ruas kiri lebih kecil dari di ruas kanan. Nah, di ruas kanan kan isinya dua simbol guys ya. Ini dua, ini satu, ini artinya lebih kecil. Ah, berarti variabelnya memenuhi syarat, kemudian jumlahnya memenuhi syarat. Berarti ini memenuhi syarat. Gitu ya guys. Oke. Nah, contoh yang berikutnya. Nah, apakah ini sesuai memenuhi syarat atau tidak? Oke. Secara aturan ini ada variabelnya ada guys. Ini variabel, ini variabel. Oke. Secara jumlah, ini jumlah simbolnya ada berapa? Ada 2. Ini jumlah simbolnya ada 4 gitu ya. Sehingga 2 lebih kecil dari 4. Nah, ini berarti memenuhi syarat sebagai konteks sensitive grammar. Nah, ini kan aturannya guys ya. Ini aturannya. Oke guys. Contoh berikutnya yang ketiga guys, apakah ini memenuhi syarat atau enggak sebagai konteks sensitive grammar? Nah, teman-teman coba lihat gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Oke, secara variabel. Nah, ini variabelnya ada, ini variabel guys. Lalu jumlahnya satu, ini jumlahnya satu, ruas kiri kanan lebih kecil. Nah, sama dengan nih guys, sama dengan nih, sama dengan ya. Nah, berarti satu dengan satu betul. Berarti ini memenuhi syarat guys. Disebut sebagai konteks sensitive grammar gitu ya. Nah, kemudian contoh berikutnya. Oke, contoh berikutnya, apakah ini memenuhi syarat atau tidak? Memenuhi syarat guys. Ini variabelnya ada, jumlahnya 2, 2 lebih kecil sama dengan, oke, ini memenuhi syarat. Gitu guys. Oke. Gampang kan? Sebenarnya ini gampang guys, gampang. Cuma mungkin belum terbiasa lah gitu ya.
Ini gampang sekali nih guys. Oke. Nah, kemudian ini yang berikutnya, contoh berikutnya. Ayo, kira-kira ini memenuhi syarat atau tidak? Oke. Ini kasusnya agak beda nih guys ya. Ini kasusnya agak beda. Nah, ini kasusnya agak beda di mana di sini adalah ada atau nih guys. Nah, ini artinya atau ya. Nah, ini artinya atau. Oke, cara bacanya atau. Jadi, cara bacanya begini guys. AB menghasilkan AA. Gitu guys. Atau teman-teman bisa baca AB menghasilkan AA alfabet. Ini kan terminal. Nah, ini kan terminal guys ya. Ini terminal, ini variabel. Ini terminal, ini variabel, Sah nggak guys? Sah guys. Minimal di ruas kiri ada satu variabel. Nah, ini ada variabel nih guys. Ini di ruas kiri satu variabel dan jumlahnya oke, ini dibandingkan dengan ini 2 dengan 2 ya lebih kecil sama dengan benar dong. Ini dibanding dengan kanan 2 sama dengan 2 lebih kecil benar dong. Nah, berarti ini memenuhi syarat disebut sebagai konteks sensitif grammar guys gitu. Nah, contoh yang berikutnya nih guys, yang terakhir, oke. Contoh yang terakhir, ini memenuhi syarat atau enggak? Oke. Minimal ada satu variabel, ada nih guys, ini variabel nih ya, ini variabel, oke. Nah, jumlah simbolnya kan 2. Ini kan jumlah simbolnya 4. Nah, 2 lebih kecil sama 4. Ya udah, berarti ini pun bisa disebut sebagai konteks sensitif grammar guys. Karena 3 syarat ini terpenuhi. Oke guys. Nah, apalagi guys, nah itu pembahasan kita tentang konteks sensitif grammar. Selanjutnya tentang tipe data yang kedua atau yang urutan ketiga, konteks free grammar kita bahas dalam video tersendiri. Oke guys. Nah, kalau ada yang belum paham, silakan teman-teman ulangi video ini sampai teman-teman paham sebelum teman-teman lanjut pada video berikutnya. Gitu ya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jin dan Jun channel mohon pamit.